pembuatan aplikasi DSS dengan metode TOPSIS berbasis website. Nah, ini berdasarkan contoh kasus dari jurnal yang kami gunakan sebelumnya. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Angelia. Untuk latar belakangnya sendiri, ada pandemi COVID-19 mendorong pemerintah menerapkan PSBB untuk memutuskan penyebaran virus, namun kebijakan ini berdampak besar pada sektor ekonomi sehingga diperlukan keputusan yang tepat dan akurat. Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web dengan metode TOPSIS untuk membantu pemerintah menentukan kota yang wajib menerapkan PSBB. Metode TOPSIS dipilih karena mampu mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria jumlah ODP, PDP, meninggal, sembuh, penduduk, dan luas daerah dengan prinsip jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Sistem ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apa itu sistem pendukung keputusan? Sistem berbasis komputer yang adaptif, fleksibel, dan interaktif yang digunakan untuk memecahkan masalah tidak terstruktur. Sistem ini sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur. Adapun untuk karakteristiknya, yang pertama mendukung analisis ad hoc data, pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, dan orientasi perencanaan masa depan. Untuk fungsi SPK-nya sendiri, yang pertama membantu pengambilan keputusan dengan informasi relevan, kedua bukan alat pengambilan keputusan, melainkan sistem pendukung, ketiga menghasilkan keputusan dengan akurasi tinggi. Selanjutnya, untuk metode TOPSIS, TOPSIS sendiri merupakan suatu metode pengambilan keputusan multi kriteria. TOPSIS menganut prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang atau terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan suatu jarak Euklidean atau jarak antara kedua titik untuk menentukan besaran kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi yang optimal. Selanjutnya ada kriteria dan bobot. Di sini kami menggunakan C1 sampai 6, di mana kriterianya ada jumlah ODP, jumlah PDP, jumlah meninggal, jumlah sembuh, banyak penduduk, dan luas daerah. Bobotnya untuk C1 ada 10, C2 20, C3 25, C4 25, C5 10, dan C6 10, di mana ada jenisnya itu cost dan benefit. Untuk costnya sendiri semakin kecil nilai maka semakin baik, sedangkan untuk benefit semakin besar nilai maka akan semakin baik. Untuk alternatif kotanya sendiri, untuk kodenya ada A1 sampai A4, di mana untuk A1-nya ada alternatifnya Malang, A2 Surabaya, A3 Sidoarjo, dan A4 Gresik. Untuk ranking kecocokannya sendiri, untuk skala penilaiannya, untuk kosnya, satu sama dengan rendah, satu sama dengan sangat rendah, dua sama dengan rendah, tiga sama dengan sedang, empat sama dengan tinggi, lima sama dengan sangat tinggi. Sedangkan untuk benefitnya, satu sama dengan sangat tinggi, dua tinggi, tiga sama dengan sedang, empat sama dengan rendah, dan lima sangat rendah. Untuk langkah pertamanya ada matriks keputusan. Eh, Alternatifnya ada A4, A1 sampai A4, sedangkan kriterianya ada C1 sampai C6 dengan bobotnya 10, 20, 25, 25, 10, dan 10. Untuk langkah keduanya itu normalisasi matriks di mana menggunakan rumus Rij sama dengan Xij dibagi akar dari sigma Ni sama dengan 1 X kuadrat Ij, di mana pembaginya ada R dengan membuat matriks ternormalisasi atau R dengan angka-angka yang sudah tertera dari 8,124 sampai 0,530. Untuk langkah ketiganya itu menormalisasikan terbobot. Rumus yang dipakai itu YIJ sama dengan WI dikali RIJ.
Untuk langkah keempat, untuk solusi idealnya, untuk solusi ideal positifnya, A plusnya ada 6,155, ada 11,547, 15,250, 15,250, ada 5,522, dan 5,298. Sedangkan untuk solusi ideal negatifnya, untuk aminnya ada 3,693, 6,928, 11,437, 11,437, dan 4,417, dan 3,974. Langkah kelima itu untuk jarak solusi. Jarak antara nilai terbobot solusi ideal positif dan negatif. Eh, untuk A1 plusnya sendiri ada 5,640, sedangkan untuk amin A1 minnya ada 4,960. Untuk A2 plusnya ada 3,812, sedangkan untuk A2 minnya ada 6,701. A3 plusnya ada 4,810, sedangkan untuk A3 minnya ada 4,754. Untuk terakhir yang A4 plusnya ada 7,595, sedangkan untuk A4 minnya ada 1,325. Langkah 6 itu mencari nilai preferensi di mana menggunakan rumus VI sama dengan DI dibagi DI ditambah DI. DI plus. Untuk nilai preferensinya ada A1 dengan nilai 0,4 0,468, A2 dengan 0,637, A3 dengan 0,497, sedangkan untuk A4 0,0148. Sedangkan dan untuk rankingnya ada di mana ranking pertama itu A2, ranking kedua A3, ranking ketiga A1, dan ranking 4 itu A4. Untuk jurnal data penelitian kami sendiri, kami ambil dari Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi dengan judul Penerapan Metode Topsis pada Sistem Pendukung Keputusan untuk Kota yang Menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disebabkan oleh wabah corona. Untuk kesimpulannya sendiri ada berdasarkan hasil implementasi dan uji coba, metode TOPSIS tepat memberikan rekomendasi pemilihan kota yang harus menerapkan PSBB secara tepat dan akurat. Hasil pengujian menunjukkan kota Surabaya atau A2 memperoleh nilai preferensi tertinggi yaitu 0,637, sedangkan direkomendasikan sebagai kota yang harus melakukan PSBB diikuti Sidoarjo dengan angka 0,497, Malang 0,468, dan Gresik 0,148. Dengan demikian, sistem pendukung keputusan berbasis web ini terbukti mampu membantu pemerintah dalam mengambil keputusan secara objektif dan terstruktur. Selanjutnya saya serahkan kepada Eleazar. Baik, sekian untuk penjelasan dari web, web dan jurnalnya. Selanjutnya adalah untuk demo aplikasinya. Silakan demokan aplikasinya. Nah, di sini sudah tampil untuk menu dashboardnya. Di sini menampilkan untuk menambah proyek baru dan total proyeknya yang selesai dihitung, kemudian draft serta template yang tersedia. Nah, di sini untuk membuat perhitungan baru dengan metode Topsis, kita harus menambahkan proyek baru di sini. Nah, untuk judulnya sendiri kita ambil dari jurnalnya. Untuk jurnalnya itu di sini ada implementasinya. Implementasi penerapan metode Topsis pada sistem pendukung keputusan untuk kota yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang disebabkan wabah corona. Kita masukkan sebagai judulnya. Kemudian kita buat proyek. Nah, di sini kita untuk pertama itu memasukkan kriteria serta bobot. Dan di sini kita masukkan kriterianya, kita klik tambah kriteria untuk kriteria pertama.
Nah, di sini itu kriterianya tadi ada 6, yaitu C1 sampai C6. Nah, kita masukkan untuk C1. C1 itu bobotnya di sini kita lihat eh, C1 itu ODP, kita bobotnya itu 10. Juga tipe kriterianya adalah cost, titipan kriteria. Kemudian untuk kriteria yang kedua, yaitu C2, bobotnya itu 20, termasuk ke dalam cost. Kemudian untuk kriteria yang ketiga, 25, tipenya cost, simpan kriteria. Dan untuk C4, C4 itu sembuh, itu bobotnya 25, benefit 25. Kemudian kriteria itu benefit, ya. Kemudian untuk kriteria yang kelima, yaitu C5, bobotnya yaitu 10, tipenya cost. Dan untuk C6-nya itu luas daerah dengan bobot 10, tipenya itu benefit. Nah, di sini sudah tampil semua untuk kriteria pertama, C1 sampai dengan C6. Bobot inputnya itu 10, 20, 25, 25 dan 10 dan 10. Kemudian selanjutnya itu lanjut ke alternatifnya. Nah, di sini untuk pengisian alternatifnya kita tambah alternatif. Nah, di jurnal itu pada contoh kasusnya di sini alternatifnya ada 4, yaitu A1 Malang, A2 Surabaya, A3 Sidoarjo, dan A4 Gresik. Nah, kita masukkan untuk alternatifnya. Nah, di sini yang pertama yang kedua Surabaya sebagai Surabaya ini sebagai A2-nya, Sidoarjo dan Gresik. Sidoarjo dan untuk A4-nya itu ada Gresik. Nah, ini untuk daftar alternatifnya ada 4. Kemudian lanjut lagi ke matriksnya. Nah, di sini untuk matriks keputusannya kita harus mengisikan dari C1 sampai dengan C6. Nah, di sini untuk Malang kita isi matriks keputusannya berdasarkan yang dari jurnal itu. Untuk C1 yaitu 4, 5, 4, 3. Di sini untuk kedua kan. Dan di sini 4. Kemudian untuk di C2-nya itu 5, 5, 4, 3.
Dan untuk C3-nya di sini itu 3343, C4-nya 3433, dan C5 itu 4554. Dan untuk C6 itu 443 dan 4. Nah, ini untuk nilai matriks keputusannya dari C1 sampai C6 untuk masing-masing alternatif mulai dari Malang sampai Gresik. Nah, selanjutnya itu kita simpan, kemudian kita hitung topsis untuk melihat hasil perhitungannya. Nah, di sini sudah tampil untuk hasil perhitungannya. Untuk peringkat teratas yaitu Surabaya dengan nilai preferensi 0,637 atau 63,70%. Nah, di sini hasil akhirnya untuk peringkat satu Surabaya preferensi 0,637. Nah, untuk jarak dari D plus atau jarak ke A minus A plus ya, itu 3,813. Kemudian untuk D minusnya atau jarak ke A minus yaitu 6,70. Kemudian Sidoarjo dengan nilai preferensi 0,497, di mana jarak D plus yaitu 4,810 dan D minusnya yaitu 4,755. Kemudian untuk peringkat yang ketiga yaitu Malang dengan nilai preferensi 0,468 dan jarak ke A plus atau D plusnya yaitu 5,640 dan D minusnya yaitu 4,960. Kemudian untuk yang keempat Gresik dengan nilai preferensi yaitu 0,148 dan D plusnya itu 7,696 dan D minusnya itu 1,324. Nah, untuk perhitungannya langsung langkah-langkahnya bisa dilihat dari awal sampai akhir. Di sini bisa dilihat untuk matriks awalnya. Di sini ada perhitungannya yang sudah diinput sebelumnya. Dengan di sini bobotnya sudah ada yaitu 10, 20, 25, 25 dan 10, 10. Di sini dalam bentuk angka desimal. Kemudian untuk tahap normalisasi juga bisa direview kembali. Di sini ada juga rumusnya dan di sini hasil dari pembagi untuk setiap kriterianya. Kemudian di sini hasil dari alternatifnya untuk matriks ternormalisasi R. Dan di sini sudah ditampilkan untuk masing-masing dari C1 sampai C6. Nah, kemudian selanjutnya didapatkan lagi langkah selanjutnya untuk matriks ternormalisasi berbobot Y. Di sini juga menggunakan rumusnya yaitu I sama dengan WJ dikali RIJ dikali 100, di mana setiap nilai ternormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria dan skala 100. Nah, maka didapat hasilnya sebagai berikut pada tabel untuk masing-masing dari kriteria C1 sampai C6. Kemudian untuk langkah empatnya dari ini hasilnya didapatkan untuk solusi ideal positif dan negatif. Nah, di mana untuk positifnya itu maksimal dari semua kriteria dan negatifnya itu minimal untuk semua kriteria. Maka dapatkan hasil dari C1 sampai C6 dapat dilihat pada tabel. Kemudian untuk jarak idealnya juga di sini perhitungannya langkah kelima dari D plus sampai D minus, rumusnya dan jarak eduklin setiap alternatif ke solusi ideal positif dan negatif. Dan di sini untuk Malang dari D plusnya yaitu 5,640 dan D minusnya itu 4,960. Kemudian selanjutnya juga dilihat pada tabel untuk hasil perhitungannya. Kemudian langkah selanjutnya itu nilai preferensi. Di sini juga dihitung oleh sistem, maka hasilnya didapatkan untuk peringkat pertama yaitu Surabaya. Nah, nilai V berkisar 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka
semakin baik alternatif tersebut. Nah, di sini untuk peringkat satu yaitu Surabaya dengan perhitungannya itu sesuai dengan rumus yaitu D minus I dibagi dengan D plus I ditambah dengan D minus I. Nah, itu hasilnya di sini dapatkan nilai V-nya itu 0,637. Dan untuk peringkat kedua Sidoarjo hasilnya yaitu 0,497. Dan kemudian untuk peringkat tiga yaitu Malang dengan nilai 0,468. Dan peringkat keempat yaitu Gresik dengan nilai preferensi yaitu 0,148. Nah, untuk semua langkah-langkahnya dari awal bisa dilihat juga di sini menampilkan seluruhnya untuk langkah-langkah pengerjaannya mulai dari awal sampai dengan yang langkah keenam yaitu nilai preferensinya. Nah, di sini juga dapat dicetak untuk laporannya. Di sini dapat disimpan sebagai PDF. Di sini masih loading. Nah, di sini sudah tampil untuk laporannya lengkap dengan perhitungan topsis mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah yang terakhir serta lengkap juga dengan rumus-rumus yang digunakan. Nah, ini dapat di-print. Mungkin itu saja dari fitur-fitur yang tersedia dari aplikasi Topsis Pro untuk perhitungan tentang eh, masalah dari jurnal tersebut. Kemudian untuk di dashboard kembali kita dapat menambahkan proyek baru untuk menghitung kasus dari perhitungan baru, misalnya tentang kasus-kasus lain, kita dapat menambahkan lagi untuk proyek barunya seperti itu. Nah, di sini juga untuk sistem yang sudah menggunakan database, jadi semua data-data itu akan tersimpan di database dan dapat ditampilkan kembali. Nah, di sini untuk membuka semua hasil perhitungannya dapat kita buka kembali dan juga dapat kita hapus. Nah, itu saja untuk penjelasan dari demo aplikasinya. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Rifa atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk mempresentasikan tugas akhir kami. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.